Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rianto SEAK MMAK CABKP selaku dosen pada mata kuliah UKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif. Kami dari kelompok 4 yaitu akan menjelaskan tentang penerapan SHK entitas privat dan pengaplikasiannya terhadap koperasi. Di sini ada saya, Dwi Afrilinia sebagai moderator, Jenita Putri, Hafizotun, Siti Hasanah, dan Rizky Saputra. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang menjadi pilar ekonomi rakyat. Menurut ahli Nuraini tahun 2017, koperasi merupakan penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya, relevansi dasar hukum dengan penerapan SHK etap. Undang-Undang Perkoperasian mengatur kewajiban koperasi untuk menyusun laporan keuangan. Permen 12 tahun 2015 dan Permen 2 tahun 2024 memberi pedoman teknis akuntansi. SHKEP menjadi standar baku yang harus digunakan koperasi sektor real. Penerapan SHKEP memastikan laporan keuangan koperasi lebih akuntabel dan dapat diaudit karena sesuai standar nasional. Penyelarasan laporan keuangan dengan SHKEP. Koperasi sebelumnya hanya membuat laporan posisi keuangan dan perhitungan hasil usaha. SHKEP mensyaratkan 5 jenis laporan keuangan, diantaranya yang pertama laporan penghasilan komprehensif, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan atau CALK. Penerapan siklus akuntansi sesuai SHKEP. Tahapan siklus akuntansi yang sesuai SHKEP adalah yang pertama analisis dan pencatatan transaksi ke jurnal umum. Yang kedua, posting buku besar. Yang tiga, neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur atau worksheet. Yang tujuh, penyesuaian laporan keuangan sesuai SHKEP. Yang kedelapan, jurnal penutup. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutup. Selanjutnya, berdasarkan sumber referensi dibuat Chart of Account yang baru sesuai dengan SHKEP. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada beban. Klasifikasi pendapatan yang dirubah pada koperasi sumber referensi yang diambil misalnya, penjualan produk titipan dipindahkan menjadi pendapatan komisi, penjualan benang disederhanakan sesuai transaksi aktual. Selanjutnya ada penentuan HPP dalam peraturan SHKEP. SHKEP tidak memperbolehkan metode LIFO. Sumber referensi menerapkan metode persediaan periodik untuk menentukan jumlah HPP. Yang pertama ada menggunakan perhitungan fisik persediaan, dan yang kedua ada penyesuaian persediaan dilakukan di akhir periode. Ada penyusutan aset tetap SHKEP plus PMK 72/2023. Aset tetap dikelompokkan atau berdasarkan sumber referensi menjadi mesin. Yang pertama ada mesin, alat tenun, dan perlengkapan. Yang kedua ada inventaris atau kulkas, kipas, sound system, dan sebagainya. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus mengikuti SHKEP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 perihal penyusutan harta tak berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Penyusunan laporan komprehensif. Penyusunan laporan komprehensif adalah proses menyajikan kinerja keuangan suatu entitas secara menyeluruh, mencakup laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. Dalam aplikasinya di koperasi, koperasi memperoleh pendapatan dari penjualan barang, pendapatan komisi,
Kemudian pendapatan jasa WSP atau angsuran dari jasa pinjaman, dan beban-bebannya adalah ya transportasi rapat, insentif, ATK, penyusutan, admin bank, dan lain-lainnya. Kemudian hasil akhirnya adalah sisa hasil usaha atau SHU. Penyusunan laporan perubahan ekuitas menempelkan saldo ekuitas awal, kemudian penambahan simpanan pokok, yang ketiga penambahan simpanan wajib, dan yang terakhir ada SHU tahun berjalan. Penyusunan laporan posisi keuangan disajikan berdasarkan SAKEP dengan strukturnya, yaitu aset lancar yang pertama, yang kedua aset tetap, yang ketiga total aset, yang keempat liabilitas, yang kelima ekuitas. Koperasi tidak memiliki liabilitas sehingga seluruh pembiayaan berasal dari ekuitas. Sebelum masuk kepada kesimpulan, kami ingin memperlihatkan pengaplikasian laporan keuangan koperasi, yaitu Koperasi Rantai Mawar pada tahun 2023 yang akan dijelaskan oleh presentator keempat, yaitu Jenita Putri. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan SAKEP pada laporan penghasilan komprehensif di Koperasi Rantai Mawar pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Untuk laporan penghasilan komprehensif, penerapan SAKEP terlihat dari cara koperasi mengakui pendapatan dan beban selama satu periode. Pendapatan diakui dari penjualan benang, pendapatan komisi, dan pendapatan jasa USP. Karena dari aktivitas inilah koperasi memperoleh manfaat ekonomi. Sementara itu, beban diakui pada saat terjadinya, termasuk beban operasional dan beban penyusutan aset tetap. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan SAKEP yang menggunakan basis akrual, sehingga pendapatan dan beban dicatat pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya ada penerapan SAKEP pada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana saldo ekuitas koperasi berubah selama satu periode. Perubahan ekuitas berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, serta SHU tahun berjalan. Maka dengan ini koperasi sudah mengikuti struktur laporan keuangan yang diwajibkan dalam SAKEP. Selanjutnya, pengaplikasian SAKEP dalam laporan posisi keuangannya, yang bisa terlihat dari penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas secara terpisah dan jelas. Aset dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami tingkat likuiditas koperasi. Untuk aset tetap, penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus karena manfaat aset digunakan secara merata setiap periode. Selain itu, koperasi tidak mengakui tanah dan bangunan yang bukan miliknya karena sesuai SAKEP, suatu aset hanya boleh diakui apabila benar-benar dikuasai dan memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Dan yang terakhir, penerapan SAKEP pada laporan arus kasnya. Arus kas diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan agar sumber dan penggunaan kas dapat terlihat dengan jelas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung, yaitu dengan menyesuaikan SHU terhadap transaksi non-kas seperti penyusutan. Karena penyusutan tidak mengakibatkan arus kas keluar, maka SAKEP mengharuskan adanya koreksi, sehingga informasi arus kas yang disajikan tetap relevan dan andal. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulannya yaitu koperasi yang dijadikan bahan penelitian oleh sumber referensi belum menerapkan standar keuangan entitas privat atau SAKEP. Dalam laporan keuangan yang dibuat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman di bidang akuntansi.
Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SHKEP ada 5, yaitu laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas dan CALK. Sedangkan pada koperasi terkait hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan perhitungan hasil usaha. Terima kasih presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.